Dear Diary, hari ini kita mau nginep di Grand Aston Puncak Hotel and Resort. Sebenarnya kita lumayan sering main ke puncak hampir setiap weekend, minimal 3 kali sebulan. Cuma baru sekarang kepikiran buat serius bikin video buat kenangan anak-anak suatu hari nanti ya. Terus juga kenapa sih kita bela-belain main ke puncak mulu gitu loh tiap weekend, kayak gak ada tempat main di tempat lain aja. Karena sebetulnya saya berasal dari daerah pegunungan, jadi saya menyukai daerah yang dingin. Dan dari daerah Jakarta yang terdekat ya puncak, kayak gitu. Happy sih ada di sini karena udaranya yang sejuk dan dingin. Nah ini untuk lobbynya atau area drop off. Jadi di sini tuh ada valet service free ya. Tapi ya paling kita kasih tips aja tetap buat bapak yang bantuin kayak gitu. Terus di sini dari depan ketika kita datang sudah disambut ramah sama petugasnya. Terus ada dua area untuk, maksudnya dua jalan untuk masuk ke lobbynya itu, ada yang lewat tangga dan kalau misalnya kita pakai stroller atau pakai kursi roda ada jalurnya sendiri. Nah ini dia area lobbynya. Di area ini disediakan banyak kursi juga untuk para tamu ya, tamu hotel. Jadi di sini kalau misalnya mungkin pada saat jam check-in lagi crowded atau lagi rame banget, mungkin boleh nunggu di deket jendela situ, kan banyak tempat duduk. Jadi sambil melihat ke pegunungan biar nggak bosan. Nah, ini dia untuk tempat-tempat duduk yang disediakan di samping jendela besar, jadi view-nya itu ke arah gunung sana ya. Ini lumayan banyak sih untuk spot tempat duduknya. Jadi sambil nunggu bisa santai-santai dulu di sini sambil memandangi pegunungan. Nah ada kejadian lucu juga sih. Ini jadi kita bookingnya tuh melalui aplikasi. Kita pesan kamar deluxe premier yang dengan pemandangan. Jadi pada saat check-in dikasih tahu, kita nanya sebenarnya kita, Mbak ini pemandangannya gunung atau apa ya? Jadi ternyata bukan gunung atau swimming pool atau bukan juga taman, tapi kita ternyata pemandangannya menghadap ke jalan. Jadi ternyata di si aplikasi itu memang ada penjelasan lebih lanjut. Jadi pemandangan dengan pemandangan gunung, pemandangan taman, dan ada pemandangan aja. Nah pemandangan aja itu menghadapnya ke jalan. Ya udah nanti pelajaran sih buat selanjutnya mungkin harus dibaca lagi ya pemandangannya itu apa kayak gitu. Sama mungkin dari si pihak aplikasinya mesti dijelasin pemandangan tuh jangan pemandangan aja, dijelasin lebih detail gitu apa. Nah ini dia kamarnya. Untuk kamarnya sih tipe deluxe ini tidak terlalu luas ya dibandingkan dengan tipe deluxe mungkin di hotel bintang 5 yang lain. Tapi ini nyaman sih, nyaman dengan interior yang simple, minimalis, tapi tetap nyaman dan wangi. Itu sih yang bikin kita terkenang sama hotel ini tuh wangi banget. Toiletnya bersih, lengkap lah ya, fasilitas layaknya hotel bintang 5 lainnya. Terus di sini juga tidak disediakan bathtub, di sini hanya ada shower dan juga disediakan fasilitas lengkap seperti biasa. Amenities untuk hotel ya, kayak ada cotton bud, sisir, terus sikat gigi, pasta gigi dan sebagainya. Disediakan juga 2 handuk seperti biasanya, terus hair dryer, terus ya kurang lebih seperti ini untuk kondisi toiletnya ya. Nah terus di sini di depan di depan wastafelnya itu disediain cermin lucu deh. Jadi cerminnya itu bisa diatur untuk cahayanya. Barangkali kita mau make up di toilet atau gimana ya. Nah ini dia untuk hair dryernya, dia taruh di bawah wastafel beserta handuk kecil dan tisu toilet cadangan. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk kondisi toilet Aston. Jadi dia pakainya shower, kondisi toiletnya bersih, amenitiesnya lengkap, terus kacanya unik bisa gonta-ganti warna. Nah ini kita mulai lihat kamarnya. Seperti biasa disediakan 2 slippers. Terus di sini sih tidak ada meja gede atau gimana ya. Kalau misalnya kita mau kerja hanya disediakan yaitu kursi di pojok sana sama meja bulat yang kecil. Udah itu saja.
Sangat simple sih ini untuk interior kamarnya juga ya, tapi tetap nyaman. Tetap bisa menikmati kok. Nah itu tuh view dari kamar kita, nanti kita lihat ya. Kita lihat view-nya apa dari kamar kita. Pemandangan apa yang dimaksud. Terus di sini tuh udah nggak disediakan line telepon ya. Jadi sebagai gantinya kita pakai kayak tab gitu. Jadi kita tinggal ngomong untuk kasih instruksi. Kalau misalnya puyeng, ya udah tinggal WA staffnya aja. Nomor WA-nya nanti, nomor WhatsApp-nya nanti ada di layar televisi. Jadi kan di situ ada welcome atau bapak atau ibu siapa, nanti ada bla 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 bla, di bawahnya ada nomor WhatsApp si staffnya, barangkali butuh bellboy atau butuh mau order makan atau mau apa, bisa untuk gampangnya bisa WhatsApp ke nomor yang ada di televisi itu tadi. Nah ini dia pemandangan yang dimaksud di aplikasi itu, tidak tertulis pemandangan apa. Ternyata pemandangannya menghadap jalan. Memang sih di sebelah sana memang ada, benar adanya pegunungan, tapi terhalang sama tiang listrik dan kabel-kabel yang gentayangan di mana-mana. Ini dia, kita sore-sore mau main ke playground. Di sini ada kolam ikan, dan ada sebenarnya ada jam untuk feedingnya, tapi pas kita kesini di jam feeding itu tuh nggak ada staff yang jaga, entah kemana mintanya ya untuk si makanan ikannya itu harus minta kemana, kita nggak tahu, kita nggak nanya lebih lanjut sih. Di dekat playground juga ini ada tempat gym, terus ada juga spa. Jadi kalau misalnya ibu, bapak, dan anak bisa ada di ruangan terpisah, mungkin bapaknya bisa olahraga di sini, ibunya bisa spa, dan anaknya bisa main dengan tenang di playground kayak gitu. Untuk alat-alatnya sih lengkap ya, view-nya juga enak. Jadi kayak ada kolam-kolam kecil gitu. Terus ada ada tanaman-tanaman sedikit, jadi masih ada view yang bisa lihat sambil kita olahraga sedikit. Nah ini untuk kondisi playgroundnya, karena mungkin kita datangnya sore, jadi mungkin ini sudah dimainkan anak-anak dari pagi, diberantakin. Mungkin staffnya juga pasti udah rapihin, cuma yang namanya anak kecil ya pasti diberantakin lagi. Nah di sini juga ada nih ditulis untuk feeding time-nya. Kita datang di waktu untuk feedingnya itu, tapi nggak ada staff yang jaga, ya sudah, tidak apa-apa. Dan ya seperti ada salah satu hotel juga di di Puncak itu tuh ya, kalau misalnya hotel di Puncak itu dari depan itu nampak nggak segede itu, tapi kita pas main ke area belakang itu baru kelihatan gitu hotel itu gedenya, megahnya gitu. Tapi kalau di depan dari area lobby ngelihatnya oh segini ya gitu ya gedenya, pas ke belakang baru kelihatan hotelnya megah gitu ya. Nah ini dia sore-sore, sebenarnya udah ngebayangin dari rumah tuh kita akan dapet view gunung. Jadi kita sore akan ngopi-ngopi cantik di balkon gitu kan, sambil makan pop mie atau sambil minum-minum apa gitu. Tapi ternyata view-nya jalan, ya sudah, nikmati saja. Kita sih nggak ganti kamar ya, tetap pakai yang sesuai kita booking kayak gitu. Nah pagi-pagi kita balik lagi ke sini untuk berenang. Ini sih nggak ada, kalau di sini kebetulan nggak ada jacuzzi, cuma ada kolam kolam renang untuk dewasa dan untuk anak. Jadi di ujung sana ada kolam sedikit untuk untuk anak kecil, yang di sana tuh hangat. Kalau misalnya yang tengah itu dewasa, dan yang sebelah sini untuk kolam anak, tapi itu dingin kayak gitu. Dan memang untuk di daerah sini kayaknya hotel-hotel Puncak harusnya memang bagus ya menyediakan fasilitas air hangat, karena anak-anak itu kadang kan nggak kuat dingin ya. Nah di bawah kolam renang itu masih ada area taman-taman, bagus banget, rapi, terawat, bersih, enak dilihat. Di bawah itu kita bisa duduk-duduk manis sih, karena memang disediakan tempat nongkrong, beberapa kursi ya di situ di bawah sana yang ada rumput-rumput. Dan ini view dari kolam renang ya. Terus yang bikin unik di Aston itu deket kolam renang, karena kan orang mayoritas berenang itu pagi mungkin ya, sebelum atau sesudah sarapan. Jadi dia menyediakan di rumput-rumput deket kolam itu menyediakan tempat untuk berjemur. Seru sih. Itu saja kegiatan kita kali ini. Bye-bye.